mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Saya males diskusi kalau kayak gini menghadapi orang yang mau menang sendiri dan diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang ingin. Sudah barang tentu berkaitan ya, karena Munarman ini kan mantan sekjen dari sebuah organisasi. Saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang ingin. Saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu dan telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27 kecuali penetapannya. Dan nggak bisa dipungkiri kehadiran di 3 tempat sebagaimana temuan dari Polri ini yang menjadi bukti permulaan. Jangan dikaitkan bahwa rezim ini mempertontonkan ketidakadilan. Hadir di 3 baiat. Saya melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Densus 88 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu selaka. Kamu jangan bilang saya lantur. Baik. Siapa yang lantur? Pembicaraan saya mana yang lantur? Jangan sembarangan kamu. Baik. Ini tidak sesuai hukum. Ini harus. Ya, kita melihat ini lanjutan daripada masalah politik yang ada, yang memang sampai saat ini kita melihat orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini masih melakukan daripada pelurusan opini untuk sama-sama tetap kita berjuang menjaga negara Pancasila ini berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Itu sudah merupakan kesepakatan internasional ya, bahwa yang namanya tindak pidana terorisme itu adalah the most serious crime ya. Penanganannya juga dengan cara yang berbeda, itu satu ya. Yang kedua, Anda dengan gampangnya menyebut pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu menjaga nilai-nilai Pancasila berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak menistakan agama apapun. hak-hak asasi manusia itu juga dibedakan. Ada yang territorial right, ada yang non-territorial right. Ya. Jadi ada hak-hak dasar manusia yang masih boleh dilanggar. Ya. Meski penangkapannya baru dilakukan 27 April 2021, hal itu karena adanya administrasi dan operasional yang dibutuhkan. Jadi ini ditetapkan tanggal 20, kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibutuhkan terkait dengan administrasi dan operasional. Ya. Begitu juga dengan tidak mengkriminalisasi ulama manapun, ini menjadi berkelanjutan sampai saat ini. Baru saja kita mendapatkan informasi ditemukan bahan-bahan yang cukup berbahaya menurut keterangan dari Bom. Oleh karenanya kita karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres yang belum selesai-selesai seperti ini. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang ingin, saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Kita akan langkah-langkah tertentu, termasuk laboratorium forensik kita panggil untuk membackup pelaksanaan penggeledahan oleh tim Densus. Dalam undang-undang tentang teroris sendiri jelas, tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik, ya. Jadi jangan dikait-kaitkan konsiliasi, nggak ada rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Ini murni
dari pihak penyidik Densus 88 melihat bahwa ini adalah tindak pidana teroris, yaitu antara lain disebutkan hadir dalam baiat teroris di UIN Jakarta, di Makassar, di Medan. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, karena dengan berbagai macam cara untuk melumpuhkan orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini, itu berbagai macam cara untuk mereka lumpuhkan. Untuk pembusukan opini segala macam mereka lumpuhkan, untuk lawan-lawan politiknya dibungkam. Tindak pidana terorisme itu ya, itu cukup dengan permulaan aja udah cukup untuk nangkap orang ya. Itu cara-cara yang kita melihat, cara-cara kotor ya, cara-cara yang bukan sebagai negarawan sejati, melakukan politik-politik kotor, mengkorbankan daripada anak-anak bangsa itu sendiri. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lain, ada bukti yang cukup ya, atau minimal 2 alat bukti yang cukup, kalau nggak bukti permulaan. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan disesatkan rakyat ini bahwa ini dugaan dipolitisir lah, kemudian sudah selesai, nggak ada hubungannya. Apa yang selesai dengan perbuatan yang diduga tindakan-tindakan penyidikan maupun penyelidikan di kepolisian, sehingga jika dipanggil secara patut pun insya Allah beliau akan datang. Terjadinya penangkapan dan penahanan ini karena seyogianya beliau ini cukup kooperatif dalam setiap pemeriksaan, dalam setiap tuduhan terkait tindak pidana terorisme. Kami juga menyesalkan karena beliau ini sebenarnya adalah individu yang sangat concern dan menolak keras ya, aksi-aksi tindak pidana ya, terorisme ataupun apapun yang terkait dengan aksi-aksi dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme. Itu aja. Sementara itu, mantan kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menegaskan penangkapan Munarman terlalu berlebihan dan melanggar HAM. Aziz menyebut cara penangkapan Munarman yang dilakukan oleh Densus 88 tidak tepat dan tak sesuai dengan undang-undang. Terus tersangkanya mengalami bahaya tidak dipikirkan. Ditutup matanya kalau nabrak gimana? Tidak pakai masker gimana? Saya malas diskusi kalau kayak gini menghadapi orang yang mau menang sendiri dan sudah barang tentu berkaitan ya, karena Munarman ini kan mantan sekjen dari sebuah organisasi yang sudah nyatakan terlarang. Itu satu. Yang namanya juga ada baiat itu belum tentu harus memasuki atau menjadi anggota sebuah. Semuanya dipukul. Kehadirannya di 3 tempat itu yang menjadi bukti permulaan oleh pihak kepolisian. Lah kita melihat seperti itu. Nah, kita melihat, tolonglah demi persatuan belum tentu terbukti, belum ada vonis, belum ada pun diyakinin hadir dengan hadirnya itu harus ada baiat. Nah, harus ada baiat itu belum tentu harus dijalanin, dan juga ada juga itu kan nggak standar COVID. Jadi kalau misalnya membahayakan, kita juga ada di kepentingan Pak Munarman, dan kita juga mempertanyakan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kejadian itu, dan itu adalah hak asasi. Karena ini berbahaya, akan berhadapan terus diadu domba anak bangsa yang nggak selesai-selesai. Padahal kita sudah mengedepankan rekonsiliasi, sudah selesai loh permasalahan ini, masalah daripada kepentingan politik ini kita sudah rekonsiliasi, kita sudah. Jadi jangan dimuter sana kemari bahwa kehadiran dia ada untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Kalau udah hadir di situ berkali-kali, apalagi dalam kapasitasnya. Ajukan untuk sama-sama kita merasa 0-0 kembali, akan tetapi terus terjadi kriminalisasi yang diduga kriminalisasi terus dilancarkan dengan berbagai macam cara. Kalau untuk tindakan terorisme itu kan harus jelas 2 alat bukti. Akan tetapi kita harus bagaimanapun mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagai sekjen FPI pada waktu itu, yang sekarang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, sebagai ormas terlarang, yang jelas arah kiblatnya itu adalah berkiblat pada ISIS. Dengan prosedur yang ada, dengan ada pemanggilan pertama, klarifikasi, Bang Munarman ini taat hukum, segala sesuatunya dia merupakan penggawa daripada penggawa penegak hukum, dan taat hukum prosedur yang ada selalu dilakukan. Jadi kehadiran di 3 tempat, ya jangan kita sangkal itu untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, kepentingan apa yang penting dia hadir.
hadir dalam kegiatan pembaiatan berkali-kali. Apa sudah Apalagi dipastikan? dalam Apa sudah dipastikan seperti itu? Sudah dipastikan. Anda sudah dipastikan oleh penyidik. Makanya penyidik melakukan langkah. Mau ngomong apa lagi kita? Ya. Jadi janganlah kita menegakkan benang basah. Kita saja belum tahu, nanya Munarman. Anda sudah berani. Anda yang belum tahu. Anda tapi sudah berani menyimpulkan lebih dahulu. Densus 88 kan sudah tahu. Mengedepankan praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Dulu sekjen FPI yang berkiblat ke ISIS, jadi nggak ada kaitannya dengan masalah politik, apalagi dikatakan yang berseberangan dengan rezim ini. Jangan sebut-sebut rezim ini lah ya. Nggak ada advokat yang nyiram orang di TV, itu nggak ada kecuali Munarman. Dari situ kan kelihatan. Itu satu. Berikutnya, Anda mengatakan pembusukan terhadap sebuah organisasi. Organisasi ini FPI tentunya kan. Ya pantas kalau dibubarkan, pantas kalau dibusukkan, karena memang busuk. Nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Gitu. Meskipun hadir di 3 baiat. Melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Kan saya bilang awal-awal itu dari pertama 2015 terjadi fenomena, terjadi gejolak yang kemudian belum ada kajian. Dan 88 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu serakah, merasa ketakutan, panik dengan perjuangan yang sama ini. Jangan gara-gara satu orang semua. Mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi.